Halo para bosku, saya Yedija Agung Wicaksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung A10s di tahun 2021. Smartphone yang rilis pada bulan Agustus 2019. Apakah Samsung A10s worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Samsung A10s memiliki berat mencapai 168 gram dan bagian depannya belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, serta bagian belakangnya masih menggunakan material plastik yang belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass juga. Dan Samsung A10s telah menggunakan triple slot SIM tray. Menurut saya, desain belakang Samsung A10s ini lebih manis dan lebih clean, serta cukup nyaman di genggaman. Pindah di layarnya, layar Samsung A10s masih menggunakan layar PLS IPS yang merupakan produk asli Samsung yang diklaim lebih baik dari IPS biasanya. Dengan bentang layar 6,2 inch, screen to body ratio 80,7%. Dan Samsung A10s masih menggunakan resolusi layar XD Plus dengan rasio 19:9. Menurut saya, meskipun layar Samsung A10s masih beresolusi layar XD Plus, tetapi kualitas layarnya tergolong bagus dan cukup gonjreng. Samsung A10s yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface One UI 2.1. Menurut saya, user interface One UI 2.1 ini lebih clean dan lebih simple. Dan Samsung A10s menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8320. Untuk masalah performanya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, masih tergolong lancar. Cuman untuk pemakaian game berat masih bisa, hanya kurang recommended. Samsung A10s yang saya bawa ini varian RAM 2GB dengan internal 32GB. Menurut saya Samsung A10s nanggung banget sih untuk sebagian orang dengan internal 32GB dengan RAM 2GB. Tetapi apabila internal 32GB dirasa kurang, maka bisa menambah microSD tanpa mengorbankan slot SIM card, karena Samsung A10s telah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera belakang Samsung A10s terdapat dua lensa aja, yaitu lensa utama memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dengan aperture 1,8 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai deep sensor memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel dengan aperture 2,4. Dan untuk perekaman videonya, Samsung A10s hanya support perekaman mencapai Full HD 30 fps. Pindah di kamera depan Samsung A10s beresolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 2.0 dan support perekaman video mencapai Full HD 30 fps. Ini merekam video menggunakan Samsung A10s di tahun 2021 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak dibeli di tahun 2021? Kalian nilai sendiri kualitas videonya. Pindah di kamera depan menggunakan Samsung A10s di tahun 2021 di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri kualitas videonya.
di malam hari. Pindah di speakernya, Samsung A10s masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Tetapi headsetnya harus beli sendiri ya bosku, karena di paket pembeliannya tidak ada headsetnya. Jadi kalau kalian beli second atau bekas, jangan tanya headsetnya ya bosku. Dan untuk kualitas suaranya sendiri, menurut saya lumayan bagus, cenderung ke treble dan bassnya kurang nendang. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Samsung A10s memiliki fingerprint yang penempatannya di bodi belakang, yang pas banget di jari saya. Untuk kecepatan fingerprintnya sendiri kurang cepat dan kurang responsif. Samsung A10s memiliki face unlock yang kurang akurat dan kurang gercep. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Samsung A10s sebesar 4000 mAh. Kapasitas standar baterai Android di tahun 2021. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 5 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung A10s masih layak dibeli di tahun 2021? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari user interface yang easy to use, kamera yang oke di kelasnya, kecuali kamera depan ya, speaker yang lumayan bagus, kapasitas baterai yang cukup besar, layar yang tergolong bagus di kelasnya meskipun belum AMOLED, dan hanya dipakai untuk pemakaian biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, maka Samsung A10s layak dibeli di tahun 2021. Tetapi, apabila kalian mencari chipset yang lebih kenceng untuk pemakaian game berat, material bodi kaca, internal minimal 64GB dengan RAM minimal 4GB, desain yang lebih kekinian, maka Samsung A10s di skip aja dan cari opsi yang lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian aja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.